Halo. Iya, kita mulai aja Pak Dodi. Silakan Nah. buka Pak Dodi. Ya, karena udah live langsung ke YouTube kan. Ya, sebagai panitia webinar CEO Indonesia, bersama malam ini kita hostnya Ibu Analisa SE dan Bapak Zainal Abidin. Untuk malam ini rencananya pembicaranya adalah Bapak Advokat Rudi Marjono. Ya, karena belum hadir, kita nanti persilakan Ibu Analisa untuk menyampaikan host pembukaannya. Ya, Bu Analisa, apa udah online? Mas Jenal, apa sudah online Bu Pak Jenal? Bu Analisanya. Buka kameranya Pak Dodi. Aduh, lagi jelek banget ini lokasinya nih, Bang Hulu ini. Oh iya. Tapi narasumber kita belum gabung nih ya. Ya. Narasumber kita belum gabung nih. Pak Dodi, Assalamualaikum. Bang Zainal, halo Lu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Apa sebelum bisa kita mulai? Kenapa Pak? Boleh aja rekamannya malam ini. Gimana Pak? Ini sinyalnya apa ya? Putus-putus suaranya. Acara pertama buat waktunya presentasi Bu Analisa aja. Bisa dimulai karena pembicaranya belum masuk ini. Oh, kayaknya sudah deh Pak tadi. Ada Pak siapa nih tadi? Bentar. Siapa sudah? Ada yang udah masuk. Rencananya kan pembicaranya Pak. Ada Pak Rudi Marjono tadi udah hadir. Oh, tapi ini lagi keluar. Lagi ya? Pak Novel. Ini sudah ada 7 peserta. Kita tunggu dulu aja kali ya Pak. Gimana Pak? Mungkin Pak Dodi konfirmasi ke narasumbernya Pak Dodi. Belum masuk ini Bang Hulu narasumbernya. Iya, dihubungi dulu. Iya tadi Pak Marjono pertama dia. Enggak pertama sih. Aku pertama. Masih hujan kah di sana? Pak Dodi, Iya. Iya, di Medan hujan nih, Bu. Masih hujan ya? Iya, Medan hujan. musim hujan ya. Oh iya. Di Tangerang sudah selesai hujannya. Bang Zainal juga ya di Tangerang kan ya? Iya, narasumber kita udah gabung nih, Bu. Oh iya, ada Pak siapa ya yang sudah berhadir? Pak Marjono. Pak Rudi Marjono. Oh iya. Oh iya Pak Rudi Marjono. Selamat malam Pak Rudi. Selamat malam. Assalamualaikum. Suara gimana? Waalaikumsalam. Malam Pak Rudi, yang mungkin tadi Malam. Selamat malam. sudah duluan ya.
Iya, Mau kita mulai ya Pak Dodi ya. Gimana? Gimana, Mbak? Ya Bu, boleh mulai Baik. Bu. Kita mulai aja ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ini adalah webinar segmen ke-9 yang diselenggarakan oleh media CEO Group. Terima kasih untuk Bapak Budi, Mbak Lulu, dan Bapak Zainal Abidin sebagai penyelenggara. Dan terima kasih atas kehadirannya narasumber Bapak Advokat kita, Bapak Rudi Marjono SH, yang sudah gabung. Terima kasih Pak. Dan Sama-sama. mungkin sekarang saya persilahkan untuk Pak Rudi Marjono untuk memberikan top up diskusi kita malam hari ini. Kejaksaan Agung siapkan parameter hukuman mati bagi koruptor. Mungkin itu temanya, Pak. Baik, saya persilakan untuk Pak Rudi Marjono. Silakan, Pak. Kok saya langsung ditodong duluan ini Oh gimana? iya, karena cuma ada 2 Pak untuk malam ini. Iya. Satunya belum hadir. Oke. Ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum pada rekan-rekan media dan para peserta webinar pada malam hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dirahmati semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih. Sebenarnya saya nggak akan banyak memberikan asumsi terhadap persoalan yang kini lagi viral terkait apakah sudah waktunya hukuman mati bagi koruptor bisa dilaksanakan. Kalau menurut kami sendiri sebagai praktisi hukum, sebenarnya masalah hukuman mati, isu hukum tentang pidana mati itu sebenarnya tidak pada hari ini saja atau pada era pada Jokowi, tapi sudah sebelumnya kita sudah sering diberikan isu tentang ini, hukuman mati sebagai salah satu bentuk efek jera bagi koruptor, khususnya terpidana korupsi yang sudah divonis oleh hakim bahwa mereka terbukti bersalah. Cuman yang menjadi perdebatan yang sampai hari ini tidak clear, artinya sisi lain ada persoalan humanisme yang selalu digaungkan juga dari sisi pihak-pihak yang sangat menghormati atau menghargai tentang hak asasi manusia. Jadi salah satu lembaga yang kita punya adalah Komnas HAM ya. Di sini mereka selalu ketika bicara hukuman mati mereka tidak sependapat karena hak hidup itu bagian dari hak dasar manusia yang harus dihargai. Itu persoalan yang menjadi problematika kita, sehingga seringkali terjadi tarik ulur antara penegakan hukum, Kejaksaan Agung dan kehakiman ini seringkali masih mempertimbangkan hal itu, apakah sudah layak atau tidak layak tentang pidana mati gitu. Karena yang selama ini yang seringkali yang pernah sudah dilakukan adalah pada kasus-kasus pidana yang extraordinary crime, salah satunya adalah kejahatan narkotika. Itu udah beberapa bisa mereka dengan tega hati melakukan hukuman mati. Tapi anehnya ketika bicara masalah tindak pidana korupsi, ini mereka masih nggak konsisten ya. Artinya di sisi lain mereka tegas bahwa kejahatan narkotika ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa sehingga patut para pelaku ini dihukum mati. Dan di sini Komnas HAM kayaknya nggak banyak ngomong masalah ini. Itu beberapa case sudah kita jalankan dan sudah diskusi beberapa terpidana sudah dilakukan. Tapi ketika bicara masalah korupsi, nah ini kok aneh gitu loh. Ada semacam bias di situ yang seolah-olah masih tarik ulur hingga hari ini
tidak ada satu kesepahaman yang mempunyai suatu pemahaman bahwa pidana mati itu tidak hanya dapat, karena kalau dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu dapat, bahasa dapat di pasal 2 itu bisa diartikan nggak tegas ya. Kalau menurut saya itu tidak tegas, karena dapat ini bisa jadi bisa tidak. Kenapa tidak harus, kan begitu. Atau langsung pada klausula bahwa dipidana mati sekaligus, artinya gitu, ketika memang ada unsur-unsur pemberatan. Nah, isu tentang pidana mati terkait korupsi bansos itu pun sudah pernah disampaikan oleh pihak KPK. Siapa jangan macam-macam terhadap persoalan bansos. Dalam hal ini kemudian mereka akan disanksi dengan pidana mati, akan bisa diterapkan, tapi faktanya hingga sampai sekarang ini belum juga ada salah satu terpidana kasus bansos yang dipidana mati. Hanya mereka ngasih hukuman maksimal penjara saja, gitu. Nah, sebenarnya persoalannya tidak pada persoalan apakah pidana mati wajib atau tidak, tapi persoalan sekarang ini apa sih yang bisa menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi, itu aja sih sebenarnya. Sampai sekarang kita kehilangan satu mekanisme yang dapat menciptakan sebuah sistem pencegahan. Sebenarnya pada kasus-kasus korupsi ini yang idealnya itu pencegahannya, sistem yang harus dibangun agar tidak terjadi korupsi. Nah, sampai hari ini kita masih pontang-panting sistem yang ideal yang bagaimana sehingga seorang itu nggak bisa melakukan korupsi. Itu sebenarnya tujuan penegakan hukum kan di situ. Nah, kalau kita kembali ke apa ya, asas hukum bahwa hukum itu diciptakan untuk ketertiban, untuk memberikan, khususnya hukum pidana ya, diciptakan untuk ketertiban, untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, dan salah satunya adalah memberikan efek jera yang sifatnya pemidanaan adalah bukan satu balas dendam. Nah, ini ide-ide dasar ini sehingga menggradasi persoalan apakah hukuman mati layak atau tidak layak, wajib atau tidak wajib, begitu. Nah, kalau menurut saya, saya pribadi sebagai praktisi melihat bahwa hukuman mati ini lebih ke persoalan bahwa sebenarnya seberapa besar tindakan seorang terpidana atau terdakwa terhadap kasus korupsi ini yang sangat merugikan masyarakat. Jadi ada ukurannya lah, sehingga nggak kebiauya, oh ini harus pidana mati setiap koruptor dipidana mati, saya pun juga sepakat. Karena bisa jadi kadang-kadang mereka, para terdakwa ini, salah satunya karena perintah dan sebagainya, sehingga ada alasan pemaaf dan sebagainya. Ini jadi pertimbangan. Nah, rumusan yang patutnya pidana mati bagaimana? Nah, ini harus ada rumusan yang jelas. Kalau selamanya masih bias saja, ya selamanya tidak akan ada hukuman mati. Begitu menurut pendapat saya ya. Jadi harus ada parameter yang jelas. Bagaimana konsep hukuman mati ini bisa diterapkan, itu aja. Nggak usah hukuman mati deh. Hukum potong tangan aja lah. Nggak usah hukuman mati. Mungkin hukuman mati terlalu ekstrim, karena nanti Komnas akan bicaranya bahwa ini harus menghargai hak hidup seorang dan sebagainya. Hukum potong tangan aja lah. Kalau memang itu mau diterapkan. Sehingga memberikan efek jera yang maksimal bagi para pelaku, sehingga berpikir 1000 kali untuk melakukan korupsi. Saya kira di situ dulu Mbak yang bisa saya sampaikan, selebihnya nanti kita diskusi lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Rudi. Ya mungkin dari kawan-kawan kita ini ada yang mau bertanya, silakan.
Baik, kami persilakan untuk kawan-kawan media yang mau bertanya. Pak Hulu, Pak Wahyu, Kang Zainal, Pak Dodi, boleh ada yang mau disampaikan tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi? Ya, buat kawan-kawan semua. Abang Hulu, ayo, boleh. Moderator kita nih belum masuk nih. Pak Rian Julianto. Ya, Pak Dodi. Mungkin Pak Wahyu ada yang mau ditanyakan dengan Pak Rudi? Pak, mungkin saya yang mau akan bertanya ya Pak Rudi ya. Iya. Monggo. Pak, Ya, silakan. ini atas pertimbangan apa ya? Mungkin ada beberapa negara gitu kan sudah memberanikan diri untuk adanya hukuman mati, tapi mungkin tidak transparan juga gitu kan, kurang berjalan juga. Itu gimana ya Pak? Ya. Tadi agak sedikit saya baca-baca gitu kan, ternyata adalah beberapa negara gitu yang sudah menerapkan, tapi mungkin itu juga kurang berjalan juga gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Mbak Lisa ya, terkait dengan beberapa negara di luaran sana udah ada yang menerapkan tentang pidana mati terhadap koruptor. Kalau menurut saya ada parameter yang mereka memang punyai atau yang mereka miliki, sehingga itu bisa diterapkan secara tegas. Itu intinya. Jadi bicara masalah hukum ini kan bicara tentang kepastian. Jadi kalau sesuatu yang tidak pasti ini menjadi juga menjadi bias, artinya ya menjadi tidak pasti juga hukum itu, gitu loh. Jadi kalau memang indikatornya jelas, terus parameternya jelas, kemudian unsur-unsur yang bisa memenuhi pidana mati juga konkret ditetapkan dalam sebuah aturan ketentuan pasal tentang di dalam undang-undang korupsi, tidak menutup kemungkinan itu bisa dijalankan gitu loh. Itu aja, karena pasal 2 ini kalau saya katakan sebagai pasal karet ya karetnya karena bahasa dapat dipidana mati. Nah, ukurannya apa? Ini selalu menjadi debatable. Mungkin salah satu contoh bisa jadi ukurannya ginilah. Kalau indikatornya korupsinya di atas 100 miliar satu misal, atau korupsinya ini terkait dengan dana bantuan sosial atau dana pandemik atau dalam bencana alam satu misal. Ini indikatornya kan jelas, sehingga sebenarnya kejaksaan ini nggak akan segan-segan untuk mempidanakan mati itu. Oleh karena ini nggak jelas, sedangkan aturan norma hukum yang lain terkait dengan bahwa pidana nggak bisa lebih dari 20 tahun, ya toh, ketentuan pidana maksimal nggak boleh lebih 20 tahun, dan mentok ada dua hal, yaitu pidana di atas tidak boleh lebih di atas 20 tahun atau pidana seumur hidup. Nah, mentoknya di situ. Untuk persoalan hukuman mati, ya kalau memang harus itu menjadi sebuah bentuk pemidanaan yang spesialis, ya harus ukurannya harus jelas. Betul. Itu kalau menurut saya. Nah, bisa jadi di luaran sana, di negara-negara lain bisa diterapkan itu karena mungkin ketentuan yang mereka berlakukan sudah
sudah konkret, artinya sudah teraktualisasi dalam sebuah norma. Nah, kalau kita kan belum. Iya. Itu aja sih. Gitu. Baik, Pak. Iya. Jadi masih ke persoalan apa ya? Kriteria. Kepatutan. Iya. Kepatutan. Terus masih berkutat ke persoalan apakah ini satu bentuk pelanggaran hak asasi. Nah, seperti itu. Jadi nggak pernah tuntas kalau kita nggak menuangkan dalam sebuah norma yang konkret, nggak akan tuntas itu pidana mati. Gitu menurut saya, Mbak Lisa. Ya, baik, Bapak. Ya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin ada kawan-kawan yang mau bertanya lagi, silahkan. Pak Dodi, Pak Bang Zainal, Bang Hulu. Pak Tegus yang baru hadir. Ada yang mau ditanyakan? Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahyu. Untuk hukum di Indonesia yang saya dengar di Aceh kan menerapkan hukum qisas ya. Iya, betul. Apakah bisa diterapkan untuk para koruptor gitu, Pak? Dan bisa diajukan ke pasal selanjutnya gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Rudi. Ya. Terima kasih Pak Wahyu sebelumnya. Ya, Memang Pak. Kalau kita komparasikan dengan ini penegakan hukum di Aceh ya, apa istilahnya Mahkamah Syariah itu ada memang. Jadi di Aceh itu menerapkan dua persoalan hukum. Jadi orang ada pilihan hukum, apakah mereka mau menggunakan Mahkamah Syariah atau ke persoalan pidana umum biasa. Nah, pilihan hukum ini kalau saya tidak salah, ketika seorang mengacu ke persoalan hukum penegakan syariah, mereka akan satu misal dalam kasus pencurian dicambuk sekian kali atau dalam kasus berzinahan akan dicambuk sekian kali. Nah, pilihan-pilihan hukum ini memang bisa diterapkan karena itu dilindungi konstitusi. Konstitusi mengizinkan hal itu. Nah, bicara masalah kisos di Aceh sampai saat ini terhadap potong tangan terhadap pencuri ini saya masih belum dengar. Tapi kalau ke masalah cambuk, apakah kisos diganti dengan cambuk? Nah, ini mungkin ada ya di sana. Jadi, tapi kalau perzinahan juga nggak sampai dirajam, tapi dicambuk. Nah, masalah dirajam atau tidak, kami juga belum pernah mendapat informasi itu. Ya, jadi selama ini masih dicambuk-cambuk saja di depan khalayak ramai, dan itu sangat memalukan, dan itu efek jerahnya luar biasa seperti itu. Nah, bicara apakah korupsi sebenarnya apa perlu diterapkan seperti di daerah Aceh terkait dengan Mahkamah Syariah. Nah, kita kembali lagi. Sepanjang konstitusi itu mau membuat satu aturan norma spesifik terhadap persoalan hukuman mati, saya kira bisa-bisa saja. Artinya nggak usah dihukum mati dah, potong tangan aja lah. Kalau nggak potong tangan, potong jemari lah, kan begitu. Sehingga ada efek jerah yang luar biasa bagi pelaku ini. Paling tidak mereka akan berpikir untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, cuman masalahnya kriterianya bagaimana? Ini kan harus konkret. Artinya harus tertuang dalam sebuah norma, sebuah aturan. Nah, kalau lembaga kita ini karena persoalan undang-undang adalah persoalan konstitusi dan itu adalah kewenangan dari bagian legislatif. Selama legislatif tidak pernah ngebahas masalah itu, ya wacana itu hanya sebatas wacana aja gitu.
Iya, iya. Menurut saya seperti itu. Iya, Pak. Gitu loh. Terima kasih, Pak. Iya, iya, iya. Makasih sama-sama. Terima kasih untuk Pak Rudi atas jawabannya dan pertanyaannya dari Pak Wahyu. Mungkin di sini sudah ada Bapak advokat kita juga, narasumber lainnya dari Pak Rian Julianto. Mungkin mau ada penambahan Pak Rian. Halo, selamat malam Pak Rian Julianto. Selamat malam Pak. Iya, boleh Pak. Untuk tema kita malam ini ada penambahan, mungkin Bapak bisa memberikan. Tema kita kan kali ini Kejaksaan Agung siapkan parameter hukuman mati bagi koruptor. Bagaimana menurut Pak Rian Julianto? Boleh Pak? Halo Pak Rian. Halo. Terima kasih yang sudah hadir lagi nih pesertanya. Selamat malam buat semuanya. Halo Pak Rian. Pak Rian Julianto. Wah, terdiam semua. Setuju nggak nih ya semuanya kalau misalkan ada hukuman di Indonesia untuk para koruptor? Boleh ada yang mau bertanya? Silahkan. Lain. Apa mau ada tambahan lagi dari Pak Wahyu? Tanyakan lagi dong, Pak. Siapa tahu ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari awalnya kita di belum situ ya. masuk tadi karena jaringan susah, Bu. Oh ya. Jadi kita itu belum mendengar dari awalnya gitu. Tadi sudah setengah jam ya. Iya, lumayan Pak. Ya, mungkin. Jadi baru bisa masuk nih, kita di pinggir jalan nih. Terima kasih ya Pak ya udah mau menyempatkan waktu juga. Ya dari tadi cari jaringan susah, Bu. Oh iya. Kalau dicari-cari memang gitu Pak. Iya. Pak Rudi ya. Baik, boleh nanti sedikit dari Pak Rudi ya. Mungkin ada yang baru gabung nih Pak. Bagaimana Pak? Ada yang baru pada gabung. Iya Pak. Mas harus ulang lagi Mbak Disa. Ya mungkin ada yang mau bertanya aja terput. gitu ya. Iya. Yang mau bertanya silahkan. Iya. Kan kita udah punya tema nih ya. Iya. Temanya jelas gitu kan. Iya. Ya. Ya. Pada prinsipnya kami sepakat. Artinya kami mendukung adanya wacana dari Kejaksaan Agung itu menerapkan hukuman mati. Cuman kalau hanya sebatas wacana, ini bagi kami itu masih dalam persoalan yang pada ini sebatas isu hukum aja. Selama itu tidak konkret tertuang dalam satu bentuk aturan yang jelas, indikatornya jelas, terus parameternya juga jelas. Ya ini susah mau diterapkan tentang hukuman mati. Karena kita kembali lagi bahwa hukum pidana itu kan bukan berarti suatu hal yang terkait dengan hukuman balas dendam.
tapi paling tidak itu memberikan nilai ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Asas-asas itu yang nggak bisa lepas. Makanya ketika bicara hukuman mati itu tidak tertuang dalam sebuah konstitusi, hanya di dalam norma saja disinggung dapat dipidana mati. Nah, norma dapat ini ya selamanya akan bisa ya bisa tidak, nggak punya nilai pertanggungjawaban hukum yang kuat seperti itu, konsekuensi hukum yang kuat untuk masalah itu. Makanya segera saja kalau memang Kejaksaan Agung punya inisiasi untuk penerapan hukuman mati yang konkret, ya harus dibahas di legislatif. Ukurannya apa? Harus jelas, karena kalau enggak selamanya akan berbenturan dengan persoalan hak asasi manusia, persoalan tentang keadilan, kepatutan, itu yang harusnya dikaji lebih dalam lah. Tidak hanya sebatas wacana kalau korupsi di persoalan bencana alam dan bantuan sosial pidana mati, bisa dipidana mati. Ya, memang bisa, atau hukum pun juga memberikan ruang untuk pidana mati, tapi kan kalau indikatornya atau parameternya tidak konkret, itu menjadi persoalan lagi gitu, akan menjadi perdebatan yang panjang. Karena kita kan menganut asas hukum yang sifatnya bukan Anglo-Saxon tapi common law, artinya semua harus tertuang dalam norma konstitusi gitu. Jadi selama itu tidak terang benderang aturan mainnya terhadap persoalan pidana mati, ya selamanya akan menjadi perdebatan. Sampai kapan? Ya sampai betul-betul isu hukuman mati ini, pidana mati ini tertuang dalam ketentuan perundang-undangan. Begitu menurut saya, Mbak. Baik. Ya. Terima kasih, Bapak. Selamat datang yang baru bergabung, Pak Berlin Simamura. Ya, bagaimana Pak Atra Dasita? Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ini Mas Rimanto nih. Oh iya, karena itu tulisannya Pak, saya lupa. Iya, itu pakai API istri tuh. Oh baik. Masalahnya jaringan susah. Iya Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan Pak? Ini pertanyaan masalah tanah ini. Bisa dikoordinasikan tuh, Pak? Kenapa Pak? Halo, Pak Wanto. Iya. Ini temanya halo. Wah, sinyalnya ya lagi nggak bagus ya Pak di sana. Baik. Pak Dodi, ada yang mau ditanyakan Pak Dodi? Ayo Pak Dodi. Pak Hulu. Bang Zainal. Pak David, boleh? Mau ditanyakan? Mati lagi jaringan. Aduh. Mati lagi. Iya. Ya karena musim hujan ya Pak. Berpengaruh itu. Iya. Jadi ada tadi warga yang melapor dari setempat itu bermasalah lahan itu, lahan warga itu adalah kebun kan maksudnya tanah masyarakat kan dong. Jadi tidak ada dengan satu perusahaan yang kontrak, cuman anggaran kontraknya dulu pengetahuan dari datuk-datuknya, dari warga-warganya kan. Akhirnya kontraknya habis itu kok bisa
panjang sendiri kontraknya tanpa mengetahui masyarakat gitu. Gimana Pak Rudi? Jadi Apa di pertanyaan? di situ warga sekarang ini lagi bingung nih. Masalah apabila ada yang mencegap, yang ganggu dengan perusahaan itu, ya orangnya disikap sama kepolisian gitu. Tapi saya mau pengen aturannya EGU-nya kan, EGU-nya udah habis kan gitu. Jadi otomatis kok bisa tersambung sendiri kontraknya tanpa lagi, tanpa saya mengetahui masyarakat. Oke, gimana Pak Rudi? Apa pertanyaannya jelas Pak? Ini agak di luar konteks. Boleh Pak dibantu mungkin? Ya, baik Mbak Lisa, terkait Ya, Pak. pertanyaan Mas siapa tadi? Mas Rimanto, Pak. Mas Hermanto. Ya memang gini. Ya, Pak. Dari Sumatera Barat, Pak. Oh, siap. Jadi terkait masalah perusahaan yang sudah memegang hak HGU dari pemerintah, kemudian Ya, Pak. tiba-tiba saja menurut Mas Hermanto tadi, lo kok bisa HGU sudah jatuh tempo, sudah selesai, masih bisa diperpanjang kembali kan begitu? Ya, tanpa setahu masyarakat, Pak. Ya, Kok bisa panjang sendiri waktunya? ya. Tanpa harus persetujuan masyarakat, begitu kan? Halo? Halo, Ya. Pak Mora, Pak Hermanto. Halo, Pak Hermanto. Gimana? Jadi gini, bicara tadi tentang HGU, memang ada aturan kalau HGU itu sudah masanya sudah berakhir, satu misal kalau nggak salah 25 tahun, itu bila mana memang masih diperlukan dan tidak ada pihak lain yang meminta untuk pemanfaatan lahan, itu bisa diperpanjang, Pak, tanpa harus persetujuan dari masyarakat. Gitu. Nah, yang menjadi kendala di sini HGU itu bisa beralih bila mana ada pelepasan dari pemegang HGU sebelumnya. Nah, bila mana belum ada pelepasan, dia masih diberikan kesempatan untuk perpanjangan bila mana memang perpanjangan itu masih dimungkinkan oleh negara. Tapi bila mana batasan perpanjangan sudah habis pun, itu akan diserahkan kembali pada negara, dan negara akan memberikan kepada peluang ini kepada siapa? Adakah pada masyarakat, pengguna hak lahan, atau bagaimana? Itu. Jadi yang harus dipahami masyarakat, yaitu bila mana memang sebelumnya lahan, di atas lahan itu sudah ada hak guna usaha dari satu perusahaan atau badan hukum, dan dia masih punya hak untuk memperpanjang, ini ya sah-sah saja mereka lakukan itu, gitu. Dan menjadi persoalan hukum kemudian bila mana masyarakat dengan serta-merta mengambil alih penguasaan lahan, ini memang bisa masuk ke ranah pidana, penyerobotan dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini jangan sampai terjadilah masyarakat yang nggak paham tentang persoalan tanah, kemudian karena ajakan masyarakat, beberapa kelompok masyarakat langsung menguasai lahan. Nah, itu harus dipertegas dulu, apakah lahan itu sudah memang waktunya diserahkan kembali kepada negara, dan negara juga punya kewenangan ini mau diserahkan pada masyarakat adat atau masyarakat di sana untuk pemanfaatan lahan selanjutnya. Nah, ini yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Menurut saya seperti itu, Mas Hermanto. Gitu. Berarti tanpa tahu masyarakat, atau kalau di sini kan ada datuk kan. Nah, jadi datuk ini
Cek, cek. Terputus ya? Iya, sepertinya terputus, Pak, sinyalnya, Pak. Iya, iya, Karena posisinya memang benar di jalan. iya, 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 iya. Iya. Terima kasih, Pak Rudi. Iya, Sebelumnya, iya, di luar tema ya, Pak. iya. Selingan, selingan. Selingan, baik. Betul, betul. Karena kan memang kemarin 2 sesi itu membicarakan masalah tanah juga kan, Pak. Iya, Complicated banget ya, iya. ternyata. Mungkin ada Memang, penambahan, iya. gimana, Pak? Ya, memang kalau kita bicara masalah HGU ini memang agak sedikit rumit ya. Karena di sisi lain, HGU itu memang adalah sebuah hak yang diberikan oleh negara kepada baik itu badan hukum maupun perorangan. Sehingga terkait masalah pemanfaatannya itu ada aturan khusus yang mengatur tentang itu. Sehingga ketika HGU sudah mati, apakah perlu harus persetujuan masyarakat atau apa? Sepengetahuan saya ini kalau awalnya terjadi satu misal tumpang sari atau apa istilahnya dulu itu kemitraan, mungkin bisa jadi harus disampaikan pada pihak masyarakat. Tapi bukan berarti masyarakat sebagai penentu. Apakah itu harus diambil alih kepada masyarakat adat atau apa? Menurut saya sih aturan tetap konkretnya si pemegang HGU lah yang mempunyai kewenangan untuk apakah ini diserahkan kepada negara ataukah masih diperpanjang, ataukah masih boleh diperpanjang, itu substansinya di situ, nggak bisa serta-merta lah seperti itu. Iya, Pak. Itu ya harus dikaji lebih dalam lagi, apakah kepentingan masyarakat tentang HGU itu masih kalau memang sudah terbangun kemitraan, ya harus disampaikan dengan alasan bahwa ya tetap asas kemitraan dibangun terus atau bagaimana, seperti itu. Begitu untuk Pak Hermanto. Apa sudah jelas, Pak? Mas Rimanto. Oh iya, Pak. Itu masalahnya maka dia masyarakat membicarakan tentang itu. Jadi masyarakatnya ada satu datu enggak menyetujui lagi kan gitu. Jadi masalah datu itu jadi pertanyaan-tanya. Masalah EGU-nya izinnya udah habis kok bisa panjang sendiri. Kok ada waktu lagi kan? Jadi masyarakat ini ada pertanyaan seperti itu. Tadi dia datang ke rumah ngelapor, kita kan ada spanduk untuk tempat warga melapor kan gitu. Jadi kita layani dengan secara baik. Saya mau tanya katanya kan dengan perusahaan ini, masalahnya apa kan katanya. GU-nya habis, kontraknya habis, kok bisa panjang sendiri katanya. Tanpa sepengetahuan. Oh, sinyalnya hilang lagi, Pak. Aduh. Iya. Ya intinya itu tadi, jadi masalah bisa diperpanjang atau tidak itu juga tergantung dari kebijakan negara. Artinya kalau memang pemerintah melihat bahwa dari sisi pemanfaatan lahan itu masih memang diperlukan oleh pihak perusahaan dan itu masih memberikan nilai ekonomi bagi negara, ya bisa jadi negara masih bisa memperpanjang. Tidak berarti apakah masyarakat berhak menolak atau memutuskan nggak bisa ini diperpanjang, tidak di situ. Domain masyarakat nggak di situ. Cuman domain masyarakat akan berfungsi ketika kalau perusahaan tersebut tidak memang membutuhkan dan itu negara
sudah mengambil alih, nah tergantung negara apakah diserahkan pada masyarakat atau tidak. Kalau sebelumnya ada hubungan kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan yang dimaksud, ya memang harus disosialisasikan gitu loh. Cuman yang menjadi pertanyaan apakah kemitraan ini akan diperpanjang atau tidak, itu tergantung kebijakan perusahaan juga. Memang persoalan HGU ini memang sisi lain ada nilai-nilai yang memang protektif, artinya sepanjang mereka memiliki HGU ya nggak bisa diganggu gugat untuk sementara selama mereka mempunyai hak untuk itu gitu. Itu Mbak Disa menurut saya. Oh iya, baik. Terima kasih Bapak. Ini Pak Mantonya belum ini. Belum gabung lagi Pak. Jadi ya. Bang Lulu, boleh? Apa ada iklan yang mau lewat? Ya, bisa silakan. Sepertinya belum bisa slide-nya muncul. Refreshing dulu. Kenapa Pak? Mau tayangin iklan dulu di fresh di si Parudi. Iya nih, ininya apa sinyalnya lagi kurang oke. Ini kita lihat di foto ada varian yang ada Julian. Selamat datang yang baru hadir, Pak Denny. Apa bisa hadir malam ini varian Julian? Saya lihat fotonya sebagai pengacara. Halo? Halo. Halo? Iya, siapa ini? Pemanto ya? Mas Rimanto tadi. Iya, Oh, Mas iya, Rimanto Pak. tadi. Iya, Pak. Ya, tadi kurang tepat, susah banget nih. Muter-muter cari sinyal, udah keluar nih dari apa lokasi. Baik, Pak. Iya, tadi sudah sudah dijawab oleh Pak Rudi. Mungkin nanti bisa direview lagi nanti di akun YouTube live. Ya, Pak Pemanto. Apa ada pertanyaan lain lagi, Pak? Pak Wahyu, boleh? Bagaimana Pak Dodi? Halo. Halo. Iya. Halo. Iya, Pak. Halo. Iya, halo. Siapa? Astagfirullah. Halo. Iya, halo Pak Wahyu. Pak siapa? Pak Manto. Pak Wahyu, Pak Wahyu. Pak Wahyu, baik Pak Wahyu, silakan. Iya Pak Wahyu, boleh? Silakan Pak. Apa yang mau dipertanyakan? Iya, halo. Siapa Wahyu? Halo, halo. Sinyalnya semuanya nggak bagus ya. Pak Wahyu, ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak, saya mau bertanya, Bu. Iya, iya. Apakah tingkat bansos di desa, kelurahan, apakah bisa dipantau dengan KPK?
terkait kasus-kasus di desa-desa dan kelurahan. Halo. Ya. Itu aja Pak Wahyu, itu pertanyaannya. Itu aja dulu. Ya. Bagaimana untuk Pak Rudi? Bisa dibantu dijawab Pak? Ya, Kalau bisa dipantau katanya Pak. ya, terima kasih Pak Wahyu pertanyaannya yang terkait apakah persoalan bansos yang di tingkat daerah itu bisa dipantau oleh pihak KPK atau bisa dilaporkan. Nah, terkait masalah dugaan penyelewengan dana bansos, pada prinsipnya KPK itu terbuka ya, artinya selalu menerima atas laporan-laporan masyarakat kalau memang ada dugaan ke arah tindak pidana korupsi. Itu intinya. Dan masyarakat berhak aja mengadukan hal tersebut kepada pihak KPK. Tapi kalau saya tidak keliru bahwa ada beberapa kasus yang itu menjadi kewenangan KPK dan ada yang kewenangan Polri atau kejaksaan. Nah, bila mana dana bansos itu mungkin nilai angkanya di bawah 1 miliar, kalau nggak salah itu masih di ranah kepolisian atau kejaksaan. Begitu. Ya kalau memang ditemukan adanya dugaan-dugaan itu ya bisa aja langsung diadukan, disampaikan lewat pengaduan tertulis. Dan jangan lupa diberikan data-data atau bukti permulaan yang cukup untuk itu. Gitu. Tapi kalau serta-merta kemudian institusi KPK datang, terjun, memantau dan sebagainya, itu tergantung kebijakan KPK atau teknis strategi mereka melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dana bansos. Artinya ada intel-intel KPK yang juga turun ke bawah, itu ada. Gitu. Jadi tanpa harus masyarakat mengadukan, mereka kadang-kadang sudah punya catatan-catatan tentang itu. Seberapa efektif atau tidaknya, itu ya kembali lagi kepada persoalan hal itu dilakukan dengan integritas yang tinggi atau bagaimana kita kembali kepada institusi KPK gitu. Tapi pada prinsipnya masyarakat punya kompetensi untuk mengadukan bila mana memang ada penyimpangan gitu. Itu menurut saya Pak Wahyu. Bagaimana untuk Pak Wahyu? Terima kasih Pak Rudi jawabannya. Gimana Pak Wahyu? Apa sudah jelas Pak? Ya jelas Pak. Untuk pengaduan kita bisa ke tingkat Polri dulu. Apakah atau ke tingkat KPK langsung? Ya. Makanya ketika lebih konkretnya kalau kita kan ke KPK kejauhan Pak ya. Mohon maaf kalau daerah ke KPK mungkin kejauhan dan nilai kerugian negara mungkin nggak sampai 1 miliar, bisa koordinasi dengan kejaksaan setempat Pak. Gitu. Kejaksaan setempat, iya. Kejaksaan setempat atau kejaksaan tinggi setempat yang sifatnya bisa menerima pengaduan itu. Gitu. Ya masalah apakah nanti ditelusuri atau dilakukan pemanggilan atau apa ya memang nanti berdasarkan pengaduan masyarakat itu data-data apa, bukti permulaan cukup apa yang bisa menjadi masuk ke jenjang tahap penyelidikan. Baik KPK maupun kejaksaan itu memang nggak bisa serta-merta, wah ditetapkan tersangka juga tidak bisa, semua lewat penyelidikan dulu. Bila mana nanti hasil penyidikan memang terbukti ada anasir perbuatan pidananya, korupsinya ada di situ, penyimpangannya ada, baru nanti ditingkatkan ke tahap penyidikan. Nah, kalau sudah tahap penyidikan pasti potensinya ada peluang akan ada tersangka dalam kasus itu.
Jadi makanya peran serta masyarakat aktif memantau persoalan penyelenggaraan dana bantuan sosial ini juga dibutuhkan oleh negara. Gitu. Kalau hanya menyerahkan pada institusi, karena keterbatasan personal di institusi itu sendiri yang kadang-kadang hal-hal kecil yang di daerah lewat-lewat aja. Gitu. Kebanyakan ya. Pokoknya jangan takut mengadukan lah kalau ada persoalan memang itu ada dugaan, bikin aja pengaduan. Itu kejaksaan, tembusan KPK. Ya memang nggak sederhana sih ya. Kita melaporkan suatu adanya indikasi korupsi memang nggak sederhana. Itu memang butuh apa istilahnya kesungguhan untuk mengawal sebuah persoalan korupsi. Gitu. Itu Pak Bayu. Selebihnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya. Ya, Pak Wahyu, terima kasih. Halo, bagaimana ini? Nah, mungkin nih ada iklan sedikit dari MVP Blink yang masukin kita malam-malam, siapa tahu lagi mikirin cuan, yang mau cuan lagi gitu kan. Nah, mungkin ini ada bisnisnya. Kayaknya ini yang udah slide terakhir ya Bang Lulu. Abangku ini slide terakhir. Slide pertamanya boleh. Mungkin jaringannya benar-benar memang karena habis hujan merata ya. Jadinya rada-rada berpengaruh nih. Kategori yang berbasis sistem murah, jadi baru saja ya, 6 Juni kemarin. Langsung ya. Jaringan susah. Sudah ada Iya jaringannya Pak. Indonesia. Biasanya nggak kayak gini. Nanti menyusul lagi negara lainnya. Ini adalah nanti targetnya 20 negara. Jadi di sini kita itu adalah mall online Hadir, yang terima kasih. bersertifikasi. Jadi di alamnya itu ada beberapa Kita agak lebih awal. platform ya. Ini adalah perusahaan Minavision. Tapi dia nanti di dalamnya ada beberapa bisnis Boleh yang dibaca. plus dengan income juga nanti di dalamnya juga ada. Jadi di dalam satu platform saja ya. Jadi perusahaan holding dengan menjembatani dan menjadi wadah di bidang jasa retail dan dunia kreatif yang lebih banyak revolusioner. satu income atau dua income atau 10 income Ini yang ada dalam. menciptakan 10.000 lapangan pekerjaan, menciptakan ekosistem dan komunitas kerja berbasis digital system. Sekarang kan apa-apa semuanya kan mungkin berbasisnya digital. Ya, modelnya ya. Jadi kita tuh ada Boleh? Slide selanjutnya, Bang. bisa Ini legalitas perusahaannya jelas. Jangan sampai masuk ke international market. abal-abal. Dan ini jelas ya. Nah, ini di dalam Minavision-nya. Minavision adalah pelopor pertama MVP 6.0 Digital Networking System dengan metode direct selling berbasis digital yang terintegrasi dalam sistem afiliasi. Baik. Nah, di sini nih biasanya nih ya kita mungkin ada agak sedikit, boleh. Baik. Lumayan kan kalau misalkan ada bisnis tambahan. Di sini juga dapat DP umroh senilai 2 juta. Dan mungkin kalau kita ada ajak kawan untuk gabung bisa dapat juga 1 juta. Wah, lumayan ya. Satu member dapat 1 juta mah ya. Saya juga mau. Kita mungkin nggak susah-susah buat menjelaskan soalnya karena di sini juga kan
ada Zoom meetingnya. Nah, di sini nih ada dapat berlian juga, dapat DP umroh juga, dapat parfum yang spesial, dapat berliannya gitu kan. Wah, banyak nih hadiahnya. Nah, free ebook, eksklusif parfum, pemasangan iklan, DP umroh, mystery box, dan Minaku. Dan bisa dibukakan juga akun trading juga. Wah, sekarang kan lagi musimnya memang semuanya kan trading gitu. Nah, mungkin ini salah satu jalannya. Siapa tahu yang mau umroh, silahkan dapat free DP umroh itu. Nah, di sini juga bisa juga kalau misalkan berliannya kita lagi butuh, mau dijual lagi, bisa juga gitu kan. Seperti itu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, boleh japri saya, atau bisa dengan penyelenggara, bisa dengan Pak Dodi, Bang Zainal, Abang Hulu, boleh. Nanti kita bantu Zoom meeting-nya untuk memberikan penjelasan. Nah, dapat reward juga tuh. Dapat uang tunai 30 juta. Wah, luar biasa. Atau tidak, dapat sepeda motor NMAX. Atau emas 25 gram. Nah, levelnya juga mungkin nggak banyak-banyak. Cukup fokus. Gitu kan, fokus di 20 kita. Ada nomor HP bisa dihubungin Bu Analisa. Boleh Pak. Ini nomornya ya, ya boleh. Yang mau bertanya di 0812 9090 1453. Pelan-pelan Bu, nggak jelas. Katanya Bu. 0812 9090 1453. Ya kan, kapan lagi nih dapat 20 juta? Saya aja mau. Lumayan. Iya, lumayan Pak. Ditambah lagi nanti dapat tambahannya lagi 30 juta. Tuh. Atau enggak motor NMAX kan lumayan Pak. Buat nambah-nambah lagi kan motor NMAX-nya. Atau enggak emas LM. Semoga sukses. Ayo beli. Semoga CEO sukses. Iya. Dapat berlian pula ya kan? Nomornya bisa diulang. Boleh ya yang mau gabung di MVP Blink, boleh hubungi nomor 081290901453 atau tidak penyelenggara. Dengan Pak Dodi, Bang Zainal, dan Bang Lulu. Oke, terima kasih untuk Bang Lulu slide-nya. Iklan ya dari media CEO. Mantap Pak Putri. Ya mungkin yang baru gabung ada yang tidak bicarakan tentang tema hari ini. Lalu ditambah lagi tadi Pak Manto bertanya tentang tanah. Dan mungkin ada kawan-kawan lain lagi yang mau bertanya, silahkan. Pak Rudi yang luar biasa siap menjawab ya Pak ya. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad, para legal kita. Pak Ahmad. Pak Ahmad Syafroni, boleh Pak, ayo. Dikarenakan mungkin iya. Pertanyaan atau menyatakan pendapat boleh di sini bebas Pak Ahmad. Kita akan diskusi Pak. Mungkin Pak David mau bertanya dengan Pak Rudi. Halo. Ya, Pak Ahmad. Ya,
Iya, halo, 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 iya halo, Pak, iya Pak Mas Safrudin, silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan Tuhan, sehat sejahtera. Amin. Iya, amin. Waalaikumsalam. Ibu, terkait masalah hukuman mati ya, yang akan wacana hukuman mati yang akan di dalam Mahkamah Konstitusi ya. Saya cuma mau mempertanyakan, memang banyak undang-undang yang ada di Indonesia khususnya terkait korupsi, pidana korupsi, tindak pidana penyalahgunaan wewenang para pejabat. Namun di sini saya amati dan saya juga sebagai aktivis sosial serta jurnalis, ada salah satu keraguan-raguan masyarakat khususnya di kelas menengah ke bawah terkait jaminan kesaksian, jaminan saksi, keselamatan para saksi yang banyak saya temui mereka khawatir, takut. Karena ketika mereka mencoba untuk membuka sebuah kebenaran, banyak oknum pejabat ataupun para ya dalam arti mafia seperti mafia tanah dan lain-lainnya itu ada bentuk sebuah ancaman. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi terkait jaminan keselamatan para saksi? Sementara di Indonesia ini hukum undang-undang selalu dibuat, namun keselamatan para saksi dan para narasumber yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat menengah, khawatir dengan apa yang terjadi di yang pernah saya temui, seperti saya pun di awak media mendapat suatu tekanan juga. Nah, ini adalah mungkin PR kita bersama, termasuk Mahkamah Konstitusi dalam memperangi para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam arti saya di sini ya mungkin mengaspirasikan suara-suara masyarakat menengah ke bawah ketika mereka ingin melaporkan ada bentuk sebuah tindakan yang dibilang intimidasi terkait karena kos ya yang kita ketahui kos untuk pengaduan juga cukup lumayan besar ya Ibu ya untuk di Indonesia. Maka kelas menengah ke bawah ini mereka ketika mereka melaporkan mereka takut dengan kos yang dikeluarkan karena memang kita tidak tutup mata. Dalam arti konteksnya memang birokrasi di Indonesia ini menurut saya ya belum baik ataupun belum mengikuti undang-undang yang ada. Banyak ke bawah ya. Iya. Terkait di Kabupaten Tangerang pun banyak mafia-mafia tanah yang beredar, namun pengawasan pemerintah pusat dalam arti di sini menurut saya tidak efektif. Walaupun pada dasarnya banyak orang-orang intelijen ataupun orang-orang di luar dari kepolisian, WAG dan lain-lain, namun hasilnya tetap sama. Semua di sini saya sebagai aktivis sosial dan jurnalis miris dengan kejadian-kejadian yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang ya, Ibu. Apa yang harus kita lakukan agar menjamin para saksi ketika melakukan pelaporan serta pengaduan kepada pihak terkait seperti kepolisian, Kejati dan lainnya. Yaitu saja mungkin yang saya bisa berikan sebagai ya bentuk aspirasi masyarakat dari golongan menengah ke bawah. Terima kasih Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ahmad Safrudin. Baik, Pak Rudi. Ya, Mbak Lisa. Baik. Kepada Mas Syarifudin ya terkait
gimana sih kalau kita itu sebagai masyarakat yang berpartisipasi aktif terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Memang pada prinsipnya negara menjamin atas pelindungan saksi dan korban. Itu sudah ada undang-undangnya. Jadi jangan khawatir masyarakat yang berperan aktif dalam persoalan persoalan yang terkait dengan masalah korupsi tidak perlu ragu dengan adanya indikasi ancaman. Karena KPK sendiri akan menjamin atas perlindungan saksi-saksi itu. Itu pada prinsipnya, karena ini juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau persoalan intimidasi dari pihak ketiga atau oknum, itu memang itu hal biasa yang biasa dialami oleh masyarakat, khususnya yang memang pegiat di persoalan anti korupsi. Memang menjadi dilematis bagi para aktivis atau pemerhati korupsi ini, kemudian menyampaikan pengaduan, mereka akan dibayang-bayangi dengan apakah nanti laporan kami ini berdampak kepada tuntutan balik dari pihak yang teradu dan sebagainya. Ini memang menjadi hal yang harus diperhatikan juga. Artinya begini, selama aduan kita dengan itikat baik artinya tidak menjustifikasi seseorang telah melakukan pidana korupsi, kita masih pada posisi sebagai saksi atau sebagai pihak yang memiliki potensi untuk melaporkan, sah-sah saja, artinya silakan saja, nggak usah khawatir, gitu. Karena dalam penyidikan sebuah kasus korupsi, pihak KPK punya hak untuk tidak menyampaikan dari mana informasi ini mereka dapat. Jadi peran serta masyarakat sangat diperlukan sekali dalam hal untuk proses dalam pemberantasan korupsi di negeri. Itu intinya. Jadi nggak usah khawatir, undang-undang menjamin atas perlindungan saksi, dan selama saksi ini memang dengan itikat baik ya, tidak melakukan suatu perbuatan atau indikasi yang memang justru terjerat pada persoalan lain. Satu misal mungkin pencemaran nama baik atau apa, penghinaan atau apa dan sebagainya. Gitu. Selama prosedur yang kita lakukan itu sudah memenuhi kriteria-kriteria yang memang diperlukan dalam proses pengaduan, nggak ada masalah sudah. Artinya apakah nanti seandainya nggak terbukti, kita kan bisa dituntut balik Pak dengan pengaduan kita? Nggak bisa seperti itu. Yang namanya pengaduan ini nggak bisa menilai apakah si teradu atau terlapor ini memang berpotensi menjadi tersangka atau tidak, bukan domain pengadu, bukan domain pelapor. Pelapor hanya menyampaikan sesuai data. Dari berita juga bisa, satu misal ini ada indikasi dugaan gini ini, ya sampaikan aja pada Kejaksaan Tinggi, kepada KPK, laporan-laporan masyarakat itu. Dan itu menjadi PR KPK, juga PR Kejaksaan untuk menganalisa atau melakukan koreksi, betul enggak ini aduan masyarakat seperti ini. Memang tidak serta-merta semua pengaduan kemudian ditampung, kemudian ditindaklanjuti, tidak semua. Mereka akan melewati jenjang verifikasi, artinya pengaduan-pengaduan memang yang berpotensi nilai pembuktiannya cukup memenuhi syarat, itu mereka akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Tapi kalau memang masih kurang, biasanya mereka akan menyampaikan perkembangan. Artinya mereka akan menyampaikan kepada si pengadu, si pelapor, bahwa
yang saudara adukan seperti ini masih perlu adanya pembuktian lebih lanjut, beri kesempatan kepada pihak KPK atau Kejaksaan untuk meneliti lebih lanjut. Seperti itu biasanya. Yang dari pihak institusi yang akan memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat. Begitu, Mas Wahyu. Jadi kalau memang kita punya data atau fakta yang bisa memang ini masuk dalam konteks ke Pak Mas Arifudin ya, apa yang menjadi bahan pengaduan kita itu memang mencukupi syarat formil dan syarat formilnya, artinya paling tidak ada bukti permulaan yang cukup, itu kita nggak usah ragu lagi untuk melaporkan kasus tersebut baik ke Kejaksaan Tinggi ataupun ke KPK. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Jangan takut Mas Ahmad, diadukan saja kalau memang benar. Sudah ada dilindungi. Iya. Apa sudah jelas jawabannya Pak Ahmad? Iya, jelas Bu. Terima kasih Pak Rudi atas jawabannya. Iya. Cuman yang perlu dipahami ya oleh masyarakat, sekarang ini memang dunia media sosial ini memang rawan sekali terhadap persoalan-persoalan, ya semua persoalan hukum khususnya, sehingga jangan terlalu memfollow up atau mengupload suatu hal yang memang itu masih sifatnya perlu penyelidikan. Jangan mudah menjustifikasi, itu aja prinsipnya. Kalau memang ada indikasi, ada asumsi, memang semuanya nanti kembali ke persoalan alat bukti. Lebih baik pengaduan-pengaduan itu langsung aja sampaikan pada pihak yang berwenang. Begitu. Ya, Pak. Jangan lewat media sosial, berpotensi nanti ya itu tadi ya. ITE-nya itu yang rawan untuk kita bisa mensikapi. Kita boro-boro mau laporkan masalah korupsi, kita sendiri surat pidana ITE. Itu saran saya. Itu aja Mas Ahmad ya. Ya. Terima kasih Bunda. Iya Pak Ahmad, Pak Rudi. Ada kawan-kawan lagi yang mau bertanya? Silahkan. Pak Dodi, halo. Pak Dodi. Iya Pak. Ya Bu. Ini mungkin ada mau tambahan lagi Pak dari Pak Dodi. Peserta, saya lihat fotonya ada varian ini, fotonya seperti pengacara. Udah nggak ada ya? Udah selesai Pak? Ya mungkin sekarang tinggal sambutan atau pernyataan closing dari closing statementnya Pak. Boleh Pak? Pak Rudi. Baik Pak. Ya. Closing statement dari tema hari ini Pak, boleh? Boleh. Silakan. Pada prinsipnya kami sebagai praktisi sangat mendukung apa yang menjadi wacana Kejaksaan Agung, Jaksa Agung untuk menerapkan segera mungkin pidana mati terhadap koruptor. Cuman sebagai pertimbangan dalam penerapan pidana mati terhadap tersangka terhadap terdakwa korupsi dalam kasus korupsi, sebaiknya harus ada indikator atau parameter yang konkret yang tertuang dalam
satu bentuk keputusan konstitusi atau dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan kriteria layak dan patutnya seorang terdakwa dalam kasus korupsi, dalam tindak pidana korupsi ini memang patut untuk dijatuhi hukuman mati. Itu yang konkretnya di situ. Tidak menjadikan suatu norma yang sifatnya debatable. Kalau hanya norma dapat dipidana hukuman mati, kata dapat kalau memang sebaiknya, kalau memang wacana hukuman mati itu mau diterapkan, tidak ada lagi kata dapat, tapi bisa dipidana atau dipidana dengan hukuman mati. Itu harus jelas dengan segala konsekuensi, apakah ini pelanggaran terhadap persoalan hak asasi manusia tentang hak hidup dan sebagainya. Ini harus dikaji lebih dalam dan dipertajam lewat legislatif, dituangkan juga menjadi hukuman yang spesialis, yang sehingga tidak menciptakan ruang lagi perdebatan terhadap persoalan kepatutan dan kelayakan. Menurut saya seperti itu, Mbak Lisa, closing statement saya. Baik, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rudi. Sama-sama. Bagaimana Pak Dodi? Luar biasa. Sekarang sudah bisa kita close. Dengan luar biasa. Kenapa Pak? Ya, sudah jam 9. Oh iya, baik. Kita mungkin karena waktunya sudah larut. Terima kasih banyak atas penyampaiannya Pak Rudi Marjono. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmunya Pak. Ya, dan mungkin Sama-sama, untuk Mbak. penanya, untuk peserta yang hadir dan para penyelenggara, terima kasih banyak yang sudah terselenggara acara hari ini. Sangat luar biasa bermanfaat menurut saya ya, karena nambah lagi ilmu untuk kita semua. Amin. Baik, saya mohon maaf. Izin, Ya. izin Bu, Ya, ini siapa Pak? Ini dari Mas siapa? Rimanto tadi. Oh iya Mas Pak. Rimanto tadi. Iya Pak. Izin Pak Rudi. Ya, silakan. Ya, kita pengen minta nomornya Pak Rudi. Oh boleh, Oh, boleh. iya, Tadi Pak Rudi, sambungan nomornya. sambungan tadi nggak kurang jelas, nanti kita telepon dengan supaya jelas titiknya gitu. Boleh. Masalahnya warga. Ya. Boleh pada peserta webinar malam ini, kalau memang ada yang perlu dikonsultasikan pada kami, bisa hubungi lewat WA atau telepon langsung ke nomor 0812 0812 49 49 861 Iya, Pak. 861 86. Betul, Pak. 86. Ya. Saya ulang lagi ya. Ulang lagi, Pak. Ya, 081 ya, Pak. 0812 12 49 49, Pak. 86 86, Pak. 186. 186. Ya, 11 angka ya. 0812 Ya. 49 Ya, betul. 86 Ya. 186. Ya, betul. 11 angka ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih ya, Pak. Ada persoalan apapun bisa langsung kontak saya. Baik di Oke, WA Pak. maupun langsung. Ya, selama saya bisa memberikan advice atau apa. Iya. Mudah-mudahan nomor bermanfaat kita lah. Nomor kita di belakangnya 2077, Pak. Ya. Ya, oke, ini dari Mas Rimanto. Iya. Oke, Pak. Ini Mas Rimanto, Pak. Oke, Ya, terima kasih, Mas. Pak. Sama-sama, Mas Er. Ya, ya.
Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Ya, mungkin dari saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang mungkin di sini juga ada signal-signal yang mungkin kurang baik, jadinya banyak yang terputus tadi pembicaraannya. Baik, terima kasih ya Pak Rudi dan semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Sebenarnya- Sama-sama, Mbak. kasih Sebenarnya banyak. sebenarnya Ya. banyak kita buka nih. Oh iya Pak. Ya, harus di mana? Harus di Ya. mana? Cuma kita buka nih empat titik nih. Permasalahan lahan sama warga 4 titik. Iya. Tapi cuman penyambungan suara nggak pas ya, gimana ya? Iya. Itu Iya, yang Pak, berkuasa sinyalnya. yang itu. Pak Basri, Iya. Sinyalnya lagi nggak bagus Pak hari ini Pak, nggak seperti yang kemarin-kemarin. Iya, Pak. Iya, baik. Baik, kita tutup ya Pak ya. Ya. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Iya, Nisa, Pak. Mas Iya, Rudi sama. semuanya. Semuanya. Mohon maaf bila mana ada kelepasan bicara yang nggak sesuai, kami mohon maaf keterbatasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu nuwun Pak Rudi. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Pak Dodi, terima kasih. Dahulu. Panjang umurnya, Pak Rudi. Banyak, Bu. Sama-sama, Mas. Ya, makasih. Ada Di tulisan. webinar selanjutnya. Ya. Assalamualaikum. Salam.